bahkan seluruh badannya ditato dengan salib. Tapi apa bisnisnya? Prostitusi, jual narkoba. Artinya apa? Orang yang memakai itu justru luar biasa diperalat oleh setan loh Bapak Ibu. Jadi jangan kita sampai salah paham, salah mengerti, menempatkan posisi kegunaan daripada salib, patung, Yesus atau Bunda Maria. Jangan sampai salah. Hal yang lain, benda-benda aneh yang bisa dipakai untuk mendapatkan kekuatan magic. Apa saja? Satu, beberapa dukun menyimpan benda-benda aneh seperti janin yang gugur. Ada di situ gambarnya Bapak Ibu ya. Itu diambil Bapak Ibu. Lalu janin itu dikuburkan, kemudian dibuatkan baju. Termasuk tempat tidur dan makanan bayi. Sebagai sesajen pada saat-saat tertentu. Janin tersebut disebut namanya anak ambar. Atau jenglot. Ini dipakai untuk meramal. Atau mengetahui masa depan anak-anak di bawah. Yang dibawa orang tuanya. Tadi kita sudah baca ayat ini. Saya sering tantang itu para dukun begini. Kalau memang dia kekuatan yang dia punya adalah dari Tuhan, ngapain capek-capek harus ngobatin orang lain supaya dapat uang kan? Gampang saja. Kalau you dukun yang benaran, ubah aja itu. Daun-daunan jadi dolar. Kan gampang. Ubah aja itu. Kertas-kertas biasa jadi apa? Uang rupiah. Gampang kan? Kenapa harus capek-capek? Nawarkan pengobatan inilah, itulah ke orang lain. Tidak ada usaha pekerjaan lakukan dukun itu yang benar. Tidak lain tidak bukan adalah kebohongan. Maka mereka apa? Menawarkan jasa A, B, dan C. Maka kita harus tegas juga katakan kepada jemaat kita. Bapak Ibu ya. Kita harus kasih tahu ke mereka. Kalau memang dukun itu hebat, benar hebat berkuasa. Iya. Ubah aja itu. Rumahnya langsung jadi istana. Berdindingkan emas semuanya. Termasuk juga beratapkan emas. Dan berlantaikan apa? Permata. Keren kan? Nah, Bapak tolong dikasih pemahaman ini kepada jemaat gitu. Dan dukun nggak paham, dan dukun itu tidak ada yang mampu melakukan itu. Karena kuasa mereka miliki bukan kuasa yang dari Tuhan. Nah, itu kita harus jelaskan kepada mereka. Supaya paham. Jemaat kita itu Bapak Ibu, ya, sehingga tidak mudah mereka mempercayai, mempertuhankan dukun itu sendiri. Dan saya kira penjelasan-penjelasan yang rasional seperti ini harus kita jelaskan kepada mereka. Supaya terbuka akal dan pikiran mereka. Nah, kalau dari sisi Alkitab kan bisa kita jelaskan kepada mereka, ya. Contohnya misalkan Ulangan pasal 7 ada 5 itu jelas. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka jangan kau ingini. Dan kau ambil bagi dirimu sendiri. Supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jadi andaikan pun patung itu terbuat dari emas, intan, perak, dikatakan tidak boleh kita mempertuhankan itu Bapak Ibu. Bahkan mengingininya pun juga nggak boleh. Bahkan ayat 26 dikatakan, dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditepas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap itu. Sebab semua itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Pernah seorang pengusaha bertanya ke saya begini, Pak Tony, kalau misalkan patung itu terbuat dari emas intan, Pak, kan sayang, Pak, kalau kita bakar, Pak. Begitu. Kan lebih baik untuk mengusir setannya, kita lebur itu emas patung itu.
lalu kita buat jadi cincin. Begitu kata si pengusaha. Ya, otak pengusaha aja begitu. Ya. Lalu kita bawa pulang ke rumah. Boleh nggak Pak Tony? Nggak boleh saya bilang. Loh, saya kan sayang Pak kalau kita buang. Kalau kita jadikan itu jadi hepeng, jadi cuan kan jadi berharga. Bisa memberikan makan istri dan anak dan bahkan juga menyekolahkan anak-anak kita sampai perguruan tinggi. Tidak boleh. Karena itu pulang. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu. Jelaskan itu Bapak Ibu ya. Tidak boleh membawa satu kekejian masuk ke dalam rumah. Lalu pengusaha ini katakan, tapi kan Pak Tony saya sudah bertobat di rumah Yesus. Diinjili Pak Tony pula. Dan masih dimuridkan Pak Tony sampai hari ini kata dia. Oke, saya bilang, Bapak yakin nggak? Anak istri Bapak udah bertobat? Bapak mungkin tidak lagi terpengaruh oleh barang yang bawa Bapak ke rumah. Tapi anak istri Bapak bisa kerasukan setan saya bilang. Pembantu Bapak, orang tua Bapak, mertua Bapak bisa kesetanan saya bilang. Wah, kalau begitu saya nggak jamin Pak. Nggak jamin Pak. Itu makanya dikatakan dalam Ulangan pasal 7, janganlah engkau membawa sesuatu kekejian yang masuk ke dalam rumahmu tadi, barang-barang haram tadi. Bapak Ibu. Ya, patung-patung, ilah-ilah mereka, ya, yang terbuat dari perak emas. Nggak boleh kita bawa ke rumah. Mungkin kita nggak ada masalah karena kita sudah bertobat tidak, tapi istri kita kan belum tentu. Anak kita belum tentu. Pembantu kita, orang tua kita, mertua kita, belum tentu. Maka dikatakan harus ditumpas. Jelas itu kan kita. Baik. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, lagi-lagi ada seorang bapak katakan begini ke saya. Kebetulan dia punya saudara pejabat. Ya, Bapak Ibu. Dan sangat kaya betul saudaranya. Nah, tapi bapak ini merasa ada yang aneh di dalam kehidupan rumah tangga adiknya ini. Yang kaya raya ini Bapak Ibu. Anehnya apa? Ya, kerjanya tukang kawin cerai. Ya, ini agamanya Kristen loh Bapak Ibu. Kerjanya tukang kawin cerai. Lalu si bapak ini curiga. Ini jangan-jangan adik saya ini terlibat dengan okultisme. Belum lagi waktu si bapak ini datang berkunjung ke rumah adik, penuh dengan berbagai patung yang mahal-mahal loh Bapak Ibu. Ada bentuk singa, bentuk ular, macam-macam. Ditaruh di rumah. Karena rumahnya gede. Lalu satu saat Bapak ini tanya ke saya, Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta ya? Adik saya ini kaya Pak. Sukses Pak. Rumahnya di mana-mana. Tapi saya mencurigai adik saya ini ada keterlibatan dengan okultisme. Karena saya lihat kehidupan rumah tangganya hancur Pak. Tukang kawin cerai. Tidak hanya satu, dua, tiga kali ya tadi. Maka saya bilang begini, apalagi yang Bapak lihat? Iya, saya juga sudah lihat kondisi rumahnya, Pak. Di setiap rumah, di setiap pojok, penuh dengan patung. Ular, singa, dan lain sebagainya. Maka saya bilang begini, kalau itu yang Bapak lihat, dengan jelas di sana, rasanya saya juga punya keyakinan beliau terlibat dengan okkultisme. Bapak Ibu, suatu saat ada ini masuk rumah sakit. Berminggu-minggu, gak sembuh-sembuh. Soalnya keluarga sudah berdoa. Dokter sudah angkat tangan ya. Keluarga juga sudah berdoa. Lebih baik adiknya ini dipanggil Tuhan. Karena nggak pergi-pergi, Bapak. Lalu waktu saya tidak tahu tentang situasi itu. Dan saya bilang begini, Pak, yang pertama, Bapak harus injili dulu dia.
Supaya dia dilepaskan dulu dari kuasa-kuasa kegelapan yang menjerat, menguasai, mengendalikan dia selama ini. Saya bilang, aduh Pak Pendeta saya nggak bisa. Udah gini aja. Bapak, kita lewat telepon aja menginjilinya saya. Bapak dekatkan suara saya ke telinga dia. Ya, dan saya akan tuntun dia untuk berdoa terima Yesus. Lalu saya bimbing, saya berdoa, saya injili, saya injili beliau. Dan dia ikuti betul setiap kata demi kata yang saya ucapkan. Dan dia terima Yesus. 1 menit kemudian, orangnya meninggal. Maka keluarga itu katakan, Pak Tony adik saya udah pergi. Saya bilang, Pak, enggak apa-apa. Kalau adik Bapak pergi, saya kira itu jalan Tuhan yang terbaik. Karena dia sudah dilepaskan oleh Tuhan dari keterikatan, keterikatan kuasa kegelapan selama. Tapi Pak, masih ada hal kedua yang harus Bapak lakukan. Apa? Tolong Bapak ke rumahnya, kumpulkan semua barang-barang patung, ular ke apa dan sebagainya. Ya, kumpulkan di satu tempat. Lalu Bapak bakar semua. Dan akhirnya beliau bakarlah itu Bapak. Dan saya bilang tidak boleh ada satupun yang Bapak bawa pulang ya. Jangan. Bagi Bapak tidak terganggu dengan Bapak bawa itu barang ke rumah. Tapi anak istri Bapak bisa diserang balik saya. Karena belum tentu suami istri, anak orang tua, adik ART Bapak sudah dalam Kristus. Oh begitu ya Pak Pendeta? Iya. Tapi Pak ini barangnya saya lihat ada dari emas loh Pak. Tetap bakar Pak, buang. Saya bilang. Masalahnya apa? Itu menjadi media yang dipakai oleh setan, yang dipakai oleh iblis. Untuk terus menguasai penghuni rumah adik Bapak. Maka sampai adik Bapak juga susah sekali dipanggil oleh Tuhan. Makanya rumah tangganya hancur lebur. Anak-anaknya juga nggak punya studi yang lebih baik. Itu yang menghancurkan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal begini kita harus tegas kepada jemaat. Supaya apa? Supaya mereka clear dan clear dari kuasa kita. Ada bentuk lain Bapak Ibu yang berupa benda-bendaan yang bisa dipakai untuk mendapatkan kekuatan magic. Yaitu berupa topeng. Nah, ini semuanya semacam kedok dengan berbagai macam ekspresi yang digunakan. Gambarnya juga sudah dari situ saya munculkan. Soalnya penggunaan topeng ini, Bapak Ibu, dipakai dukun untuk mengundang roh jahat sebenarnya. Ya, untuk mengundang roh jahat pada intinya sebenarnya. Mereka mempergunakan topeng itu. Ya. Dan juga topeng-topeng itu dipakai untuk apa? Dipergunakan oleh sang dukun untuk apa? Mengganggu keluarga orang yang dia benci atau orang yang dia tidak suka. Dan bahkan dengan mempergunakan topeng-topeng ini bisa juga mengintimidasi orang. Sehingga dia mengalami sakit penyakit. Konflik dalam rumah tangga tidak pernah selesai-selesainya. Juga karena memakai kuasa kegelapan Bapak. Hal berikutnya adalah magic, sihir, atau tenaga dalam. Kata magic berasal dari kata magis dalam bahasa kunonya. Magis itu adalah golongan imam dari agama Zoroaster yang sering melakukan perbuatan ajaib dengan pertolongan jin. Perbuatan ajaib banyak dilakukan di Asia dan terdiri dari berbagai macam aliran serta tingkatan. Beberapa orang yang sudah memiliki tingkatan tinggi yang mempergunakan tenaga magic, sihir atau tenaga dalam ini Bapak Ibu. Ya, mereka dapat pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat. Bahkan juga dengan jarak yang berbeda. Artinya kira-kira begini. Orang itu di rumahnya, tetapi kan mempergunakan magic, sihir atau tenaga dalam ini, bisa dia pindah ke rumah orang lain atau ke tempat yang jauh. Nah, ini tingkat kekuatan magic, sihir atau tenaga dalam yang sangat tinggi nih. Masih kategori ya, tenaga dalam yang sangat tinggi ini sebenarnya. Penggunaan kuasa magic, sihir atau tenaga dalam sangat tinggi. Kalau sampai dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Bahkan ada orang yang jiwanya dapat keluar dari tubuhnya dan melayang-layang. Sementara tubuh jasmaninya, kedagingannya,
tetap di rumahnya, tetap di tempat tidurnya, tetap di kamarnya. Tetapi jiwanya melayang-layang keluar ke tempat-tempat yang dia mau, ke tempat-tempat yang dia suka. Ada yang sampai ke tahap itu. Bahkan ada lagi, ya jiwanya berubah wujud menjadi binatang. Taruh misalkan seperti apa? Babi ngepet ya, Bapak Ibu ya. Monyet, serigala, harimau, buaya. Ya. Untuk apa? Mencuri. Nah, itu kan kasus-kasus kan banyak terjadi di Indonesia loh Bapak Ibu. Ya. Bahkan juga apa? Untuk berzina ke istri tetangga. Untuk berkelahi atau membalaskan kemarahan dan dendamnya kepada musuhnya. Termasuk juga untuk membunuh. Saya jadi ingat. Dulu Bapak Ibu. Bapak saya hampir sempat mau dibunuh. Tapi tahukah Bapak Ibu, cara membunuhnya tidak secara fisik, tidak langsung pakai golok. Tapi caranya gimana? Ada orang mengirim burung merpati. Tiba-tiba rumah kami didiami puluhan burung burung merpati. Dan semuanya warna hitam Bapak Ibu. Nah waktu itu saya lihat, loh kok tumben ya? Rumah ini dipenuhi dengan burung merpati. Bapak Ibu, satu saat bapak saya bilang begini. Waktu itu posisi beliau udah sakit. Ya, udah 2 atau 3 minggu lah di rumah sakit. Nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kayak bawa pulang ke rumah. Karena dokter rumah sakit sudah angkatan. Lalu waktu masa-masa sakit itu, bapak saya bilang begini. Bang, kamu ambil dulu 1 ekor burung merpati itu. Lalu kamu masak, mana tahu itu bisa menjadi obat untuk membuat penyakit saya sembuh. Itu pesan bapak saya waktu itu. Tapi waktu itu saya bilang begini. Pak, jangan. Jangan, saya bilang. Tahukah Bapak Ibu? Kalau saya turutin apa kata bapak saya, memasak burung merpati itu, lalu saya kasih makan. Maka burung merpati itu yang sudah saya masak itu lalu dimakan bapak saya. Pasti membuat bapak saya meninggal. Ini saya alami dalam keluarga kami. Maka sejak saat itu saya usir itu burung merpati. Barulah secara perlahan-lahan bapak saya makin lebih sehat, makin lebih sehat, makin lebih sehat. Artinya berbagai bentuk binatang bisa dikirim, bisa dipakai oleh iblis untuk melancarkan serangan. Tentu pertanyaan Bapak Ibu mungkin, Pak Tony siapa yang ngirim? Memang ada orang yang tidak suka dengan keluarga kami di kampung. Dan itu masih saudara. Tapi itulah karena memang orangnya, karena profesi dan pekerjaan orang itu juga dukun sebenarnya. Bentuk lain yang terkenal, khususnya di daerah Kalimantan, adalah swangi. Swangi adalah orang yang dapat memisahkan diri dari kepala. Ya, memisahkan kepala dan isi perutnya. Sementara dirinya sendiri sedang tidur. Ini yang dilakukan oleh banyak saudara kita orang Dayak waktu mereka baku hantam dengan orang Madura Sulawesi juga, Pak. beberapa tahun yang, ya beberapa tahun yang silam. Sulawesi juga, Sulawesi juga. Sulawesi juga, Sulawesi juga. Oke, termasuk di kampungnya Pak Deki. Papua juga, Papua juga, Papua, Ambon juga. ya, Ambon juga. di setiap suku ini ada sebenarnya. Jadi artinya apa? Nggak usah capek-capek kita bawa golok kan. Nggak usah capek-capek kita bawa masak. Nggak usah. Itu habis waktu, tenaga, dan pikiran. Pakai kuasa kegelapan aja. Nah, Bapak Ibu, efektif kan? Cer kan? Orang Madura langsung kabur dari Kalimantan, balik ke Jawa. Karena kalau mereka masih bertahan di sana, oh bisa kemungkinan mereka tidak ada yang tersisa.
Tahukah Bapak Ibu waktu ada orang sekelompok orang yang menghujat pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan kan? Langsung saudara kita orang Dayak marah. Kami nggak perlu datang ke Jawa untuk menghabisi Anda. Kan begitu kan? Kami cukup di tempat kami, di rumah kami, tempat tidur kami. Anda beres besok. Nah, akhirnya orang itu langsung buru-buru minta maaf kan? Yang kedua, makanya pemerintah waktu itu langsung, makanya waktu itu polisi langsung menangkap orangnya kan? Karena kalau nggak ditangkap orangnya, itu ya kos kegelapan Sewangi ini bisa dipakai. Nah, tapi begini Bapak Ibu, kalau orang sudah bertobat pada Kristus, ya sungguh-sungguh bertobat loh ya, dan selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, nggak mampan lah ini. Ya, makanya Pak Deki itu bisa dipakai Tuhan di Sulawesi sana karena beliau sudah dalam Tuhan kan. Kalau belum di dalam Tuhan di apa itu disenggol-senggol itu.